Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 4 tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Yang pertama kita lihat yaitu mengenai pengertian dari pantun. Mungkin anak Ustadz sudah sering ya melihat orang membaca pantun atau berbalas pantun ya. Pantun itu sebenarnya merupakan salah satu seni dalam merangkaikan kata-kata. Ya. Pantun itu dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seseorang itu bisa dibikin menjadi pantun ya, tapi tidak sembarangan kita dalam membuat pantun, itu ada langkah-langkahnya ya. Nah, pantun itu memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Kalau puisi kan bacanya itu ada iramanya ya, memang dia tidak membaca, ada iramanya, tapi berbeda dia dengan pantun. Nah ya, nanti saya akan tunjukkan beberapa jenis pantun di sini ya. Kita lihat yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri dan jenis pantun ya. Ciri-ciri dulu kita bahas, yaitu yang pertama bersaja ABAB, bisa juga AAAA. Nah, bersaja itu maksudnya tuh akhirannya. Nah, kalau huruf akhirnya A berarti yang baris kedua B, baris ketiga A, baris keempat B. Bisa juga akhirannya semuanya sama A semuanya ya. Kalau UU semuanya. Kalau baris pertama U, baris kedua I, berarti baris ketiganya U juga. Baris keempatnya baru I gitu nah ya, maksudnya bersaja ABAB. Terus terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Jadi dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris ya. Terus setiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terus baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Kita lihat contohnya di sini ya. Nah, di sini ada sebuah pantun ya, saya bacakan. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, kita lihat ya. Dia ini satu bait nah ya. Ini satu bait nih. Tunjukkan. Nah, ini dalam satu ini disebut dengan satu bait yang terdiri dari 4 baris ya. Baris pertama bermain di taman dengan akur itu nak, sama bersama teman naik jungkit, itu disebut baris pertama, dan baris kedua itu disebut dengan sampiran ya. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi ya. Nah, disebut dengan isi. Kita lihat ya sajaknya atau akhirannya. Baris pertama itu akhirannya R, baris kedua adalah T, baris ketiga adalah R, baris keempat adalah T. Berarti benar ya, kita lihat ulang lagi. Nah ini nah, ABAB ya, ABAB, RT. Nah itu nak maksudnya tuh bersaja akhiran ABAB atau AAAA. Nanti bisa juga nak A semuanya, kalau RR semuanya nak ya. Nah itu yang anak usaha harus perhatikan dalam membuat pantun nanti. Biasanya kalau anak usaha biar lebih mudah cara membuat pantun, itu dibikin dulu adalah isinya nak ya. Dibikin dulu isinya, nanti baru anak usaha bikin sampirannya. Dalam bikin sampirannya itu harus mengikuti akhiran dari isi itu. Kalau R sama T berarti atasnya nanti R sama T juga. Itu nak ya cara membuat pantun. Dibuat isinya dulu baru nanti sampirannya. Nah, terus di sini menjelaskan isi pantun, karena pantun itu memiliki tujuan tertentu nak ya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si pantun tersebut. Nah, kita lihat satu bait pantun ini ya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar.
olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Ya, di sini ada sampiran dan ada isi. Kalau ingin menjelaskan isinya, anak Ustadz langsung aja ke baris ketiga dan keempat. Ya, isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nih ya, berarti isi pantun tersebut di sini. Ya. Nah, di baris ketiga dan keempat. Oke. Nih, jenis-jenis pantun banyak lah ya. Pantun itu kalau kita lihat yang berdasarkan usia aja itu digolongkan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Ya, kita lihat contoh pantun dari anak-anak. Jalan-jalan ke pinggir pantai, menyusuri pantai naik delman. Jadilah anak yang pandai, tentu punya banyak teman. Ya, kita lihat satu-satu. Benar nggak dia itu berakhiran ABAB ya, IN. Benar ya. Nah, itu terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris ya. Terus contoh pantun orang muda. Ke pasar membeli jamu, tidak lupa membeli tahu. Lama kita tidak bertemu, membuat hati ini jadi rindu. Ya, ini kan kita lihat. Nah, akhirannya tuh tidak ABAB nak, tapi AAAA. Ya, UU. Ya, kalau di sini UU. Nah, ini bisa juga kayak gini nak, nggak harus ABAB ya. Terus pantun yang terakhir adalah pantun orang tua. Burung kutilang terbang lepas, kakak tua memakan roti. Jadi orang janganlah malas, di hari tua menyesal nanti. Ya, ini jelas ya. Jadi di antara 3 pantun ini sudah mengikuti ciri-ciri dari pantun tersebut ya. Yang pertama ya, ini disebut dengan lampiran, ini disebut dengan isi. Sama, ini lampiran, ini isi ya. Jadi pantun yang pertama untuk anak-anak itu kita diajak menjadi tujuannya adalah isinya jadilah anak yang pandai biar banyak teman. Terus kalau yang pantun untuk orang muda itu isinya adalah karena ada lama tidak bertemu membuat hati jadi rindu ya. Seperti kita nak ya, seperti kita udah lama enggak bertatap muka di sekolah, Ustaz pun rindu kepada anak-anak Ustaz semuanya. Terus ada juga di sini pantun untuk orang tua. Jadi orang janganlah malas, di hari tua menyesal nanti. Jadi mumpung kita masih muda jangan bermalas-malasan. Nanti kalau sudah bermalas-malasan, nanti di hari tua kita akan menyesal. Nah ya. Nah, itu adalah pantun berdasarkan usia. Kita lihat yang selanjutnya adalah pantun berdasarkan isi. Itu ada 4 nah ya. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, terus ada pantun teka-teki dan pantun kiasan. Kita lihat perbedaannya antara 4 jenis pantun tersebut nah ya. Yang pertama adalah pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat ya. Nah, itu ada sampiran, ada isi. Pantun nasihat itu yang dicontohkan di atas itu berisikan anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat, yaitu dengan cara menjaga peredaran darah biar lancar ya. Terus untuk pantun jenaka, berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, itu adalah pantun jenaka. Pantun jenaka itu biasanya tuh berisi candaan ya, berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap kalau yang di sini. Tapi kalau anak Ustadz bisa bikin lagi yang lain yang jelas dia tuh tidak yang berisi candaan ya, bercanda aja nah. Nah, itu adalah contoh dari pantun nasihat dan pantun jenaka. Yang selanjutnya adalah contoh pantun teka-teki. Teka-teki itu biasanya digunakan untuk kalau anak Ustadz mungkin pernah melihat ya,
dalam menyambut pengantin tuh. Nah, itu kalau di suku apa ya? Adat Melayu, entah adat Minang. Nah, itu ada tuh adat Melayu kayaknya. Ada berbalas pantun namanya. Nah, itu disebut dengan pantun teka-teki. Dia saling bertanya dan menjawab ya. Nah, kayak gini contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik ya. Jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, nanti dibalasnya di bawahnya itu bisa juga ya. Nah, jawabannya itu adalah kambing kan. Tapi nggak bisa anak langsung jawab kambing gitu ya. Harus menggunakan pantun juga. Nah, nanti kalau seandainya ada kesempatan untuk bertatap muka kita, nah kita coba bermain pantun teka-teki ini ya. Ini seru pantun teka-teki. Nah, di sini pantun teka-teki itu terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun ya. Jadi nanti orang membuat pantun akan menjawab dari pantun kita ini. Terus yang terakhir adalah contoh pantun kiasan. Pantun kiasan di sini contohnya adalah lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya. Jadi pantun di sini kan tidak mungkin kita memeluk gunung ya. Nah, ini hanya sebuah kiasan aja, diibaratkan aja ya, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ini adalah contoh pantun berdasarkan isi, ada 4 ya. Oke, untuk tugas anak ustadz, yaitu anak ustadz silakan buat pantun 2 jenis pantun ya, 2 bait ya, 2 jenis pantun nasihat 2 bait ya, berarti ada 8 baris. Tapi nanti anak ustadz tolong nanti bedakan ya antara bait pertama sama bait kedua ya. Oke, yang pertama anak ustadz kalau bisa membuat pantun itu cari isinya dulu ya, baru nanti lampirannya. Nah itu terus nanti diperhatikan akhirannya ya, jangan sampai akhirannya berbeda. Nanti kalau akhirnya tidak mengikuti ABAB atau AAA nanti Ustadz salahkan ya. Oke, itu aja mungkin pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.